kami pagar bentengi dan bukalah hati kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat siang. Selamat berbakti dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, dalam beberapa minggu ini saya dimintakan untuk berbicara soal Sinja. Sampai bulan depan pun, sampai minggu kedua, mungkin udah lewat Sinjanya, enggak kali. Terus gereja-gereja minta itu. Yang mengatakan masih banyak di gereja, walaupun anak-anak Tuhan masih mengikuti tradisi, masih mengikuti orang tuanya juga. Dan juga seringkali saudaraku disuruh sembahyang. Kalau kita bukan berdoa, bukan sembahyang. Kalau anak Tuhan berdoa. Ya kalau mereka sembahyang itu pakai menyembah gitu saudaraku ya. Pakai pakai apa. Nah saudara, mereka pada tanya, Pak Eko kaitan apa sih sebetulnya antara Sinja dengan tradisi sembahyang? Mama lah suruh datang, papa suruh datang ke rumah sembahyang tuh, kamu tuh nenek, ayo kita mesti sembahyang. Nah, disuruh datang, saudara. Nah disinilah yang kita lihat, mereka nggak tahu. Dikatakan itu bukan tradisi, saudara. Sinjanya memang bukan tradisi, tapi sembahyangnya itu kepada arwah leluhur. Itu nggak boleh. Itu merupakan adat istiadat ciptaan manusia. Tuhan nggak mau untuk kita melakukan hal seperti itu. Karena Tuhan hanya mau kita hanya menyembah pada Tuhan Allah. Sembah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal, dengan segenap kekuatan. Tapi saudaraku masih banyak. Saya tinggal di daerah Muara Karang, yaitu kampung Cina. Itu saudaraku kebanyakan orang Medan. Kalau sudah 4 hari menjelang Sinja, waduh pasar harganya bisa 5 kali lipat. Sebab yang datang taukenyo jadi istrinya bos yang belanja saudara. Dari mulai ikan bandeng, ayam, babinya, itu apa, cumi, ya yang dibikin macam-macam pauhin. Itu yang datang itu, bos semua macet, pasar bisa macet di jalan rayanya. Itu mereka buat sembahyang. 4 hari sebelum Sinja itu katanya terpekok naik. Mereka sembahyang. Maka kalau sebelum Sinja 4 hari, saudara jangan naik pesawat. Ya, tapi kalau naik nanti traffic jam di atas macet loh. Ceritanya kan gitu, saudara. Mereka pada sembahyang. Nah itu tangga saya begitu. Dulu masih ada anak-anak saya masih kecil. Mereka pada sembahyang. Ayo. Apanya bilang, bayang aku nih amah. Nah, bayang. Saudara itu pakai 3 macam masakan itu. Nah, mereka anaknya lucu. Kong, pulang makan Kong. Hari baik, bulan baik gitu. Ceritanya hari baik, bulan baik. Kong, ajari cucu Kong. Cucu biar pinter sekolahnya, biar dapat trisakti gitu. Engkongnya bilang, gua SD aja gak lulus. Engkong beo. Engkong gak ngerti soal itu. Nah saudara, jadi kita lihat di sini orang kan masih ada kaitan dengan tradisi. Malah ada yang bilang, emang Kristen bukan tradisi? Bukan. Loh, kita kan orang Cina, dari dulu kan punya tradisi sendiri. Tradisi Chinese. Kan kenapa jadi tradisinya orang bule katanya gitu. Katakan, Kristen bukan tradisi. Kristen itu kebenaran. Amin saudara. Kebenaran. Tradisi yang mereka percaya dianggap kebenaran. Dianggap. Harusnya kebenaran yang mereka percaya. Keliru, maka itu saya katakan. Maka kalau kita nggak bisa jawab, jadi ribet saudara.
Oh, Kristen bukan tradisi apa aja. Nggak boleh sembahyang ini, nggak boleh sembahyang orang mati, nggak boleh. Ya, saudara, macam-macam. Nah, disinilah kita berpegang teguh pada prinsip. Jadi firman Tuhan bilang apa? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Disinilah saudara kita lihat. Jadi Sinja buat orang Kristen, oke. Sebab Sinja, oke, kita golongan orang Chinese itu Sinchon. Jadi dikatakan pesta musim semi. Tanggal 1 Imlek. Tanggal 1 bulan 1. Zenye Cui, ya. Jadi ada Cehit, ada Cako, ya. Cakwe Cehit itu. Tanggal 1 bulan 1. Bukan tradisi. Seperti kita rayakan tahun baru tanggal 1 bulan 1. Seluruh dunia merayakan, bukan tradisi. Itu perayaan permulaan tahun. Kalau menurut nasional, internasional, sudah tanggal 1 bulan 1. Tapi dibagi lagi. Kalau menurut orang-orang Chinese, saudara itu, Sinja itu tanggal 1 bulan 1. Nah di situ saudara itu, boleh. Yang nggak bolehnya sembahyangnya itu. Tuhan gak mau saudara. Sebab itu ciptaan manusia. Gak boleh ikutan sembahyang saudara. Apapun yang diminta. Maka kadang-kadang mama, papa suka bilang begini. Tuh anak udah jadi Kristen sekarang ngelawan sama orang tua. Gimana sih? Terus sembahyang gak mau, ke kuburan gak mau, makanan bekas sembahyang juga gak mau. Kenapa? Nah, itu kan udah dilarang dengan firman Tuhan. Jadi saudaraku, kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai satu pengertian. Ya, itu kekristenan bukan tradisi, adalah kebenaran. Di luar Kristus bukan kebenaran. Maka Yesus mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kita harus mengerti saudaraku, yang kita sembah, yang kita lakukan adalah kebenaran. Maka Yesus berani mengatakan apa? Dalam Markus 7 ayat 7, 8, dan 9. Markus 7 ayat 7, 8, dan 9 katakan apa? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. 9. Yesus berkata pula, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Marah. Sudah, percuma. Mereka beribadah kepadaku untuk anak-anak Tuhan. Percuma. Yang beribadah kepadaku, menyembah aku, usir setan demi namaku. Aku gak kenal kau, nanti Tuhan bilang begitu. Yang diikuti adat istiadat. Orang Yahudi masih begitu tuh dulu adat istiadat dipakai tuh. Bahkan kalau dia bilang kamu tidak tahu adat. Di Indonesia banyak suku-suku yang ada, nggak tahu adat. Nah, kita nggak boleh mengatakan nggak tahu adat. Jadi Yesus bilang apa? Percuma. Ada gunanya, tidak ada baiknya, tidak ada manfaatnya, tidak ada untungnya, tidak ada berkatnya kamu menyembah aku. Sedangkan yang kamu lakukan adalah perintah manusia, perintah Allah kamu abaikan. Saudaraku, Yesus sampai tegaskan. Yesus berkata pula, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah. Dicela, hebat ya, kamu sudah pandai ya. Kamu berani mengesampingkan perintah Allah demi adat istiadat yang kamu pegang itu. Untuk orang Yahudi, saudara, dan sekarang masih banyak saudara orang Kristen masih memakai adat. Nah disinilah saudara, sayang kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, saudara, kita sudah berjanji hanya menyembah satu nama, Yesus Kristus. Amin, saudara. Gak lagi yang lain. Jadi kalau Tuhan udah bilang begitu, ya udah. Sebab di luar Yesus adalah setan kalau menyembahnya. Kenapa, saudara? Saya berani mengatakan di luar Yesus itu kamu
menyembah setan. Coba dilihat Ulangan 7 ayat 25-26. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada padanya jangan kau ini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan kau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Dan janganlah engkau membawa kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas. Waduh saudara, ditumpas orang yang masukin patung ke dalam rumah. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji. Sekarang kata tumpas itu udah paling habis-habisan, gak ada lagi. Saudara, itu dalam peperangan Raja Lama, Raja Daud menumpas musuh-musuhnya. Ditumpas habis. Bicara, dihabisi semua. Binatang juga dimatiin. Ditumpas habis. Saudara, jadi kalau kita ditumpas bagaimana? Mana ada berkatnya hidup itu? Mereka tidak tahu. Kita ini yang bertanggung jawab, harus beritahu pada mereka. Jangan sembahyang. Cuman udah dibutakan susah, saudaraku. Saya dulu begitu. Waduh. Saya dulu kalau udah mau sinja, harus pergi 7 tempat wihara. Malam itu juga. Bawa hiu taruh di mobil. Sekali bakar itu hionya begitu banyak, sekepok begitu, sampai ke sudut-sudut. Saudaraku pada ingin dekat-dekat dan ingin dekat sama patungnya gitu. Dorong-dorongan, habis baju kebakar, dorong-dorong. Itu kenapa? Saya mengalami dulu, saudara. Jadi apa yang saya bicarakan, saya mengalami. Kenapa dibilang patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis? Sebab isinya patung apa? Orang tuh nggak tahu, dia kesurupan aja, udah main ini aja sembarangan bicara. Saudara, hanya satu orang Kristen yang tidak percaya pada orang yang kesurupan, baik kesurupan setan, baik kesurupan saudaraku orang. Sebab orang Kristen mengetahui bahwa orang yang sudah mati tidak bisa bicara dengan orang yang masih hidup. Sejak zaman para rasul dulu sampai hari ini tidak ada gereja yang memanggil saudaraku roh-roh untuk berkhotbah. Enggak ada. Kalau roh orang mati bisa diajak bicara, bisa dipanggil, nanti saya bikin warta buat gereja ini. Yang minggu depan yang khotbah Roh Musa. Ya Pak Rusmin, Roh Musa. Ayo coba sebut Musa, 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 kesurupan. Nah, udah kesurupan ngomong, ada apa cucu? Saya Musa. Gak bisa. Buat apa? Tanya Musa, bagaimana kau bisa mengeluarkan orang Israel dari Mesir? Saudara, bagaimana bisa mengeluarkan orang Israel dari Mesir? Membelah laut, ceritanya panjang. Alkitab cuma segitu, sebentaran dibaca. Tapi mendetil, tanya Musa. Bagaimana Musa bisa membuat 10 tulah maksudnya. Saudara, air jadi darah, segala macam. Gak bisa, saudara, mulai mereka bisa panggil Paulus. Minggu berikutnya Petrus, Paulus, Yohanes. Pendeta gak berfungsi lagi. Saudara, kalau di sini kita udah ditipu, udah lama, saudara. Kalau ada yang kesurupan atas nama orang tua kita, atau saudara, atau siapapun, Anda harus penting dalam nama Yesus. Yang dianggap dewa itu kan dulunya orang diperdewa, dewa perang lah, dewa apa. Hati-hati saudara itu, kita nggak boleh sampai diperdaya. Sebab dalam diri kita ada kuasa, kita mempunyai kekuatan sendiri, kita mempunyai kemampuan sendiri. Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Allahnya sedih kalau kita saudara itu menyembah kepada yang lain.
Ya bisa dong saudara. Kita hanya mau menyembah kepada pencipta kita, yang memberi berkat pada kita. Kalau kita minta kepada Allah Bapa berkat, kita janji, kita gak setia, gak marah Allah. Minta kepada iblis, gak setia. Saudara, saya punya kawan, dia memang kurang baik. Dia ada satu istri mudanya. Nah, istri mudanya ini menikah 3 tahun baru punya anak. Kemudian saudara itu dalam tahun keempat dia punya anak. Sampai kelima, sampai keenam, sampai tahun ke-6. Ya, istrinya mimpi, Papa, kenapa ya anak kita kok ini ada pisau di dekat jantungnya? Pisau. Oh, ini kok sekali, 2 kali mimpi lagi begitu. Kemudian saya datang, anaknya sekolah di mana nih? Saya bilang, si Monik namanya, cantik, suruh anak perempuan umur 6. Bu, saya bilang, ibu minta anaknya dari mana? Ibu dari itu ya, pantai selatan. Iya, kok Pak Eko tahu? Ya Rocky tuh, dia minta saudara. Tapi bukan ke sono. Di Jakarta ada jalan jembatan 5, agennya katanya. Sama aja, agen nggak agen. Bu, ini bukan pisau, keris. Ibu cuma lihat itu ya doang. Tapi lihat di lehernya ada tali. 7, 9, 12. Enggak 7, lewat 9. Bahasa 12 mati ya anak. Capek ibu. Apalagi kalau ibu nggak setia, berikan upetinya, dicabut anak. Ibu bisa berikan anak, bisa, Tuhan bisa. Ibu juga belajar dari Tuhan. Ada punya kuasa dari Lucifer itu. Saudara, jadi benar-benar saya doakan Monik, saya bilang ikut opa. Monik cinta Tuhan Yesus, iya. Cinta Tuhan Yesus betul. Saya doakan dalam nama Yesus, rontok. Nah kalau yang pendetanya nggak tahu ada gitu-gituan, saudara, udah anak itu hilang. Nah, saudaraku, itu kita, Tuhan Yesus janji sama kita, atau kita janji sama Tuhan Yesus, kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tidak akan marah. Seperti anak kita, anaknya kita sayangi, pada bandel lagi, berbuat lagi, udah lagi itu, saudaraku, melakukan lagi hal-hal yang kurang menyenangkan orang tua. Apa saudara terus pecat tuh anak? Saudara bunuh? Tidak, tetap anak. Disinilah kita lihat. Maka itu, saudara, kalau kita ikut pada Tuhan Yesus, berkatnya terus dalam keselamatan, kerukunan, kesehatan. Itu saudara. Tapi ikut si iblis, saudara harus seperti itu. Maka setiap kali saudara ada menyembah bawa macam-macam. Mau sinja, ayam lah samseng. Kenapa saudara itu? Mesti ayam. Ayam itu untuk nyogok roh di udara. Nah, bandeng untuk nyogok dewa laut. Babi untuk nyogok dewa bumi. Jadi setiap tahun sekali harus nyogok. Sampai hari ini orang Cina tuh nyogok. Saya percaya kalau Anda ya nyogok juga. Ya jadi sogok terus kan? Asal bisa beres aja. Ya saudara, nah di sini udah gitu dulunya. Saya kan sembahyang patungnya banyak. Saya juga nggak tahu, terima saja. Begitu
begitu saya punya penglihatan, saya tanya guru saya, so, itu kok patung kontil yang masuk bukannya Pak Im? Siapa itu? Oh, itu wakilnya kan. Saya sih terima aja bilang wakilnya. Yang perutnya gendut nggak gendut, itu biasa. Kalau Julaihut itu Sang Buddha, yang gendut itu Bilekhut. Bilek bukan Julaihut, bukan. Julaihut Sang Buddha. Bilek yang perut gendut, yang ketawa, katanya kupingnya lebar, suka pegang duit emas. Tapi sekarang orang pada aneh semua. Kenapa aneh semua? Ya toko carain kucing yang begini-begini. Ya, kucing mau ngapain? Setrum. Berkat Tuhan yang buat menjadi kaya. Amin, saudara. Keselamatan, kesehatan. Nah, jadi di sini kita kadang-kadang salah kaprah. Kenapa? Karena manusia takut susah. Ya, betul. Ini lahirnya tahun berapa? Tanggal berapa? Dipikir, anak saya sio apa nih ya? Kalau ini jatuh sio monyet. Siapa yang monyet? Sampai orang yang mau menikah sendiri ketakutan. Om katanya, mau tanya nih, saya mau menikah sama calon istri saya, mama saya nggak kasih. Kenapa? Karena kalau kawin dia mamanya dia perempuan 2 tahun lagi mati. Hah? Begitu, nggak cocok om sionya. Mamanya kebo. Kamu, saya sih monyet. Istrimu babi. Bapak saya anjing loh. Bapak anjing. Kok kesono semua, saya bilang. Kemana arahannya ini? Saudara, orang Chinese memang pakai 12 shield. Yesus, Allah memanggil 12 suku Israel. 12 juga ya. Dan Yesus memanggil 12 murid. Orang Cina panggil 12 binatang. Semua 12, kenapa? Satu tahun 12 bulan. Sulawesi 12. Itu angka 12, cilaka 12, saya nggak tahu dah. Kenapa itu semua pada orang takut, saudara? Kaitannya, apalagi saudara lihat lantai, nggak ada lantai 4 sama lantai 12 di bangunan apapun juga, nggak ada. Ini lantai 4 nggak ada. 2, 3, 5. Ya saudara, nah disinilah kenapa orang pada percaya sama tradisi. Inilah yang menjadi satu sangkut paut di dalam kehidupan yang harus dibuat oleh orang Kristen. Patung-patung Allah mereka harus bakar. Tradisi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan saudara, banyak di antara kita, saudara, masih percaya pada tradisi. Bapak-bapak ada yang percaya nggak pada tradisi? Katanya kalau nabrak kucing di sorga suruh ngitungin bulu kucing. Pasti takut nih kalau setir mobil. Kucing lewat pasti merem. Udah merem, injak rem banting setir ke kanan. Kucing selamat, kelanjuran ke kanan, nabrak warteg, saudara. Mati 2 orang nabrak. Pas lagi makan tempe, garpunya terjang sama mobil, mati dalam garpu. Tabrak aja, sudah tabrak 3. Wah, ada kucing marah-marah sama saya. Awas ya kamu pendeta ya. Iya saudara, kita dibohongi. Mana ada sih kucing? Katanya kucing ada kesayangan seorang nabi apa, nggak tahu. Mana ada yang nabi mainannya kucing? Ya kita banyak nabi, nggak ada yang mainannya kucing. Itulah saudaraku, kita harus jangan sampai ikut
ikut-ikutan. Ya saudara, hari apa baik, bulan berapa yang baik. Karena 1 tahun 365 hari dibagi 12. Dibagi 12 jadi saudara 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 52 minggu. 1 minggu 7 hari. 1 tahun 52 bulan. Ya 52 minggu betul. Ya, dibagi 1 minggu 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jatuhnya di mana? Nah udah begitu, saudaraku, pagi, sore, siang, malam. Nah, yang kurang benernya ditambahkan 5 unsur. Dalam bahasa Mandarinnya, tu, mu, sui, ho, ji. Tu itu tanah, mu itu kayu, sui air, ho api, kim emas atau logam. Nah ini anak jatuhnya di mana nih? Unsur apa dia kena? Kalau unsurnya api kebanyakan, dia harus namanya si kim sui, ada airnya. Teman saya kebanyakan air, ya saudaraku, jadi namanya kong tiap, besi baja. Wah, kong tiap, bener saudara. Ya, orangnya kurus, saudaraku, tulang baja, urat besi, badannya triplek. Kecil, tipis badannya, jadi triplek. Ya saudaraku, dia ada saja seperti itu. Nah kita saudaraku yang sudah menjadi anak-anak Tuhan gak boleh lagi ikut-ikutan. Ya saudara, yang paling baik adalah kita selamat, sehat, ketemu saya terus. Saya berkat Tuhan luar biasa pada saya. Apa yang luar biasa? Setiap bulan saya bisa hadir. Belum pernah Pak Eko sakit tuh, gak bisa hadir. Ya saudara, hadir terus. Tanya Pak Rospinjo, kita diberkati, itu yang diberkati, sehat, bisa makan. Tapi sekarang udah kurangin, saya kambing, gak mau ya Pak. Dulu all you can eat. Nah saudara, jadi sekarang kita tuh puji Tuhan. Saudara mau makan apa bisa. Ya, walaupun makannya gak banyak, apa bisa makan. Ya saudara, ada yang bisa makan gak punya duit, ada yang punya duit gak bisa makan, susah. Nah kita ini saudara, itulah berkat Tuhan yang kita boleh makan, Tuhan berikan. Bukan kita tanya kepada dewa-dewa, gak ada itu saudara. Nah udah gitu, saudara, kenapa mesti sembahyang? Sembahyang orang tua, banyak orang yang sembahyang potret orang tua saudara. Saat ini ceritanya adalah bahwa zaman dulu ada seorang anak, saudara, dia itu anak satu-satunya. Papanya udah sakit-sakitan, menjelang meninggal, papanya pesan sama mamanya, tolong jaga anak ini supaya marga kita bisa diteruskan. Ya Pak. Nah, bulan berikutnya meninggallah papanya. Nah, tinggal anak sama mama. Wah, dimanja saudara. Ini anak jadi kurang ajar. Kalau makanan anak dibanting mangkoknya, nggak enak, bikin lagi. Udah dimarahin. Spray nggak bersih, diturunin, suruh mamanya cuci lagi. Pokoknya mamanya sengsara. Nah, kemudian anak ini jatuh di dalam, saudaraku, ketidakberesan. Masa gelap gitu, perempuan mintain duit terus. Mamanya punya harta habis. Mamanya dibuain golok kalau nggak dikasih. Waduh, stres ampun, saudara. Mamanya bilang, nah, kalau mama mati, kau jangan kubur mama. Buang saja ke sungai Huanghe, buang. Bungkus pakai kain lampion putih, kamu
buang saja di sungai. Oh, lebih enak. Saya juga nggak usah ngurusin mama, kuburan. Kurang aja. Nah, berapa bulan kemudian benar-benar mamanya meninggal. Stres habis. Nah, kemudian anak ini malam-malam dia pakai itu dorongan yang suka tukang dorong itu ya, bangunan rumah itu yang rodanya satu di depan, di bawah dibuang, dibungkus kain putih pakai spray gitu dibuang. Nah, udah anak itu enak, tapi 2 hari kemudian anak itu pengen makan, dan aku dia mesti masak, nyari kayunya ke tengah hutan, yang depan-depan udah habis. Wah, susah cari kayu, masak nggak bisa caranya. Zaman dulu pakai dangdang apa segala gitu ya, sulit. Masak nggak bisa, bersihin rumah juga kotor, nggak bisa dia. Wah, dia nangis, Ma, ampuni saya salah, Ma. Mama ampuni saya. Dia lari ke tepi sungai. Nah, di tepi sungai dia nangis, Mama. Orang-orang kampung sudah melihatnya kayak orang gila, ngapain nangis di situ. Nah, kemudian ada seorang biku, dia lewat. Itu biku lagi sedang baca mantra. Anak ini kenapa nih? Kenapa? Mama. Kenapa Mama? Tuh Mama. Di mana? Itu di air. Nggak ada. Kamu buang sana? Iya. Kenapa dibuang? Mama bilang suruh buang. Karena saya menyesal, Mama. Takut nanti Mama marah sama saya diganggu hidup saya. Saya mau minta ampun sama Mama. Waduh. Kemudian bikunya itu bilang apa? Oh ya gampang. Ada gambar potret, gambar Mama nggak? Sama Papa. Gambar ada. Dulu kan nggak ada foto ya. Ada. Ayo pulang. Dibohongin saudara. Yuk tempel. Papa, Mama pasang lilin, ya. Terus kamu pasang iyo. Taruh aja gelas, ya, dipakai tanah sedikit, ditancepin iyo. Kamu sujud, minta ampun. Saya ini biku, saya bisa perantara. Ikutin saya, ikutin saudara. Minta ampun sama Mama, Papa. Jangan sampai dia hidupnya susah. Nah, udah semua, udah selesai. Itu bikunya ngomong, kau sudah diampuni. Seneng kan? Wah, udah diampuni. Papa Mama bilang, kau harus kerja yang rajin. Kau harus jadi orang yang benar. Gak boleh lagi main judi, gak boleh lagi foya-foya begini. Baik, sejak saat itu saudaraku, dia betul-betul jadi orang benar. Sembahyang tiap hari pulang kerja. Kemudian dia menikah satu hari. Istrinya ikut sembahyang, ikut. Sampai punya anak, anaknya ikut sembahyang, ikut. Sampai sekarang orang pada ikut-ikutan sembahyang. Jadi saudaraku gak perlu itu udah ajak sembahyang. Ya saudara, kita berdoa gak pernah saudara di depan fotonya Tuhan Yesus, atau di depan patungnya Tuhan Yesus. Berdoa saja, sebab Yesus ada dalam diri kita. Amin saudara. Di sini yang luar biasa saudara. Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara, kenapa orang sampai sekarang dikaitkan dengan Sintia sembahyang potret itu orang tua? Bingung saya. Orang Kristen pun ada yang membingungkan saya. Ada yang satu hari minta tolong saya doakan putu petik. Kakeknya umur 84 meninggal dunia. Kakeknya itu. Pas saya ke sana, saya lihat apa yang terjadi. Di peti itu kakeknya yang jenazah itu megangin Alkitab. Saya bilang, siapa nih yang naruh Alkitab? Papa, mana Papa? Pak, ini Alkitab nggak boleh taruh di sini. Alkitab kan buat orang hidup. Ini kakek umur 84, hidupnya aja nggak pernah baca, apalagi matinya. Bagaimana dia bisa pegang?
baca Alkitab. Itu nggak boleh saudara ikuti kayak seperti tradisi, nggak ada gunanya. Nah, kita yang jadi anak-anak Tuhan juga, dulu saya pernah ngomong, karena ini pas Sinja, saya ulangi lagi, saudara. Kenapa orang-orang suka tulis nama di kuburan? Saudara punya kuburan orang tua, ada namanya? Ada yang ada ya, ditulisin nama kita taruh di sana. Harusnya nama kita sudah di surga, tercantum di surga. Kenapa jadi tercantum di Bombay? Nah ini, saudara, orang seringkali bingung supaya kelihatan katanya ilmu keturunan siapa. Emangnya bolak-balik ke kuburan terus? Papa saya tahun 90 waktu meninggal. Saya nggak tahu kuburannya di belah mana lagi. Udah lama gitu. Nah di sini saudara, supaya orang tahu itu kuburan siapa. Emang nama Mandarinnya orang tahu? Kadang-kadang begitu. Jangan saudara. Sekarang ada yang tanya sama saya, nama saya ada di kuburan. Di mana? Di Lampung. Kuburan apa saya? Terus gimana Pak? Nama tercantum di surga, kenapa di Bombay? Benar juga pikirannya gitu. Nah apa yang terjadi saudara? Apa yang saudara harus lakukan? Gampang, saudara pulang aja. Pulang saudara terus berdoa. Tuhan, saya menyangkal nama saya yang ada di kuburan. Apa? Nama saya Lim Lengket. Saya menyangkal dalam nama Yesus. Saudara, putuskan hubungan. Selesai. Gak usah pulang ke Lampung diketrik. Ya, suruh ke nama itu. Gak usah. Dibuang. Saudara. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, saudara, kita yang menjadi anak-anak Tuhan, jangan sekali-sekali mau menuruti tradisi. Sinja boleh? Boleh. Yang dapat angpau, anak-anak terima. Habis Sinja, banyak kan anak-anak suka pada ganti HP. Nah sekarang kenapa mesti ada angpau sih saudara? Kenapa? Orang boleh? Nggak ada. Tanggal 1, Happy New Year, disuruh happy, ini nggak ada angpau, nggak ada happy. Biasanya pada bilang, kong si Fajoy, angpau naloy. Kalau nggak ada angpaunya, anaknya mukanya udah kayak patung Gajah Mada. Kalau nggak dikasih. Iya, saudara. Nah saudara, ceritanya gini. Dulu ada monster. Dia itu, saudara, suka ini. Kalau tanggal 1 bulan 1 pas Inja, ya saudara, dia itu keluar dari pertapaannya, makan anak-anak. 12 orang hilang. Cerita zaman dulu nih. Nah, satu hari ada anak pegang-pegang kertas merah, nggak dimakan ya, nggak hilang gitu. Saudara, nggak ketelan sama monsternya itu karena ada kertas merah. Oh, jadi orang tahu mesti pakai hompau, angpau. Karena kalau dikasih kertas merah aja, anak-anak tadi buang lagi. Ya, kalau nggak ada duitnya, makanya diisiin duit. Hidup ini perlu duit ya. Mana-mana duit, poin itu. Tapi ya sekarang nggak laku poin kayak gitu, saudara. Yang laku gambar Soekarno-Hatta. Paling dikit 3 lembar, ingat. Ya, kalau kasih kepada anak-anak. Nah, saudara, jadi anak-anak dikasih gitu, nah, dipegangin, orang ada duitnya. Jadi ketularan sampai hari ini ada angpau. Lihat aja, saudara. Tapi saya heran, saudara, itu pada waktu Lebaran banyak juga di pinggir jalan, stasiun apa, orang pada nukerin duit ya. Ya, sama inang-inang 10% itu.
ya 25, 10.000, 5.000, tapi nggak pakai angpau, kasihin aja. Identiknya kasih berkat lah. Nah, saudara, jadi kita yang anak-anak Tuhan, saudara, tidak ikuti tradisi, tapi kita boleh kasih angpau ya pada anak-anak, boleh, apa-apa itu sukacita saja ya saudara, itu pemberian saja, tapi sembahyang jangan. Amin saudara ya. Anda boleh merayakan, Anda boleh bersukacita, tapi jangan Anda mau ikut-ikutan orang yang sudah mati. Saudara, itu tidak ada hubungan dengan orang yang masih hidup. Amin ya. Sebentar kita akan ada urapan. Saudara berdoa. Ini tahun yang pertama, bulan pertama. Saudara ada minta. Dalam urapan ini Anda meminta apa? Anda berdoa dalam hati. Katakan. Meminta berkat, meminta apa? Meminta kesembuhan, kesehatan. Jangan takut. Oke? Mulai Anda berdoa.